Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap stay di rumah dan jaga jarak ya. Pokoknya ikuti protokol kesehatan. Nah, sebelumnya kalau kita tak kenal, apa tuh? Tak sayang. Nah, maka dari itu kita kenalan dulu sama anggota kelompok kita. Nama saya Tri Wahyuni, NIM 50. Nama saya Lani Uraningsih, NIM 64. Saya Rosy Iwana Logisia Subekti, NIM 180 70 176. Saya Atala Rania Insira, NIM 18070 10077. Nama saya Radika Indah Lestari, NIM 80. Nah, kali ini pembahasan kita adalah poin-poin berikut ini. Oke, langsung kita simak materi yang pertama. Latihan SDM, proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pengembangan SDM, proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Tujuan umum pelatihan dan pengembangan harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Tujuan pelatihan dan pengembangan merupakan langkah untuk meningkatkan produktivitas organisasi melalui berbagai kegiatan, antara lain 1. Mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. 2. Mengembangkan keterampilan atau keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif. Pelatihan SDM ada 10, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Dan yang ketiga, untuk memberi wawasan kepada para karyawan untuk lebih mengenal organisasinya dan meningkatkan kemampuan peserta latihan mengerjakan tugasnya yang sekarang. Kemudian yang keempat, kemampuan menumbuhkan sikap empati dan melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan menginterpretasikan data dan daya nalar para karyawan. Meningkatkan kemampuan keterampilan karyawan dalam menganalisis suatu permasalahan serta pengambilan keputusan. Keenam, meningkatkan kualitas keahlian karyawan sejalan dengan perubahan teknologi. Yang ketujuh, menghemat waktu belajar karyawan untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan membantu memecahkan persoalan operasional secara kreatif. Yang kedelapan, mendorong setiap karyawan memahami dan menjalankan visi dan misi organisasi. Yang kesembilan, mengembangkan kemampuan di atas rata-rata dalam melaksanakan tugas dalam bekerja. Yang ke-10 terakhir, mempertajam dan memperlengkapi tingkat profesionalisme para karyawan dengan standar terbaik. Tujuan pengembangan SDM. Yang pertama, mewujudkan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Selanjutnya,
menyiapkan para manajer yang berkompeten untuk lebih cepat masuk ke tingkat senior. Kemudian, untuk membantu mengisi lowongan jabatan tertentu. Kemudian, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui gaya manajerial yang partisipatif. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan kerja, kemudian mengembangkan atau merubah sikap sehingga menimbulkan kemauan kerja sama dengan sesama karyawan dan manajemen. Pelatihan pengembangan SDM. Nah, di sini dari sisi individu pegawai sendiri manfaatnya itu ada yang pertama, menambah pengetahuan terutama penemuan terakhir dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Misalnya, prinsip dan filsafat manajemen yang terbaik dan terakhir. Kemudian yang kedua itu merubah sikap dari pegawai sendiri. Kemudian yang ketiga, menambah dan memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu sekaligus memperbaiki cara pelaksanaan yang lama. Yang keempat itu memperbaiki atau menambah imbalan atau balas jasa yang diperoleh dari organisasi tersebut atau organisasi tempat bekerja seorang pegawai. Kemudian dari sisi organisasinya sendiri, manfaatnya itu yang pertama ada kemungkinan memperoleh keuntungan lebih besar karena direalisirnya kedua manfaat tersebut terlebih dahulu, ya kan? Kemudian yang kedua itu menurunkan biaya. Yang ketiga itu mengurangi turnover pegawai. Yang keempat itu menaikkan produktivitas dari seorang pegawai sendiri. Penentuan program pelatihan pengembangan SDM menggunakan prinsip-prinsip belajar. Nah, yang pertama itu ada partisipasi. Menurut Kate Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut tanggung jawab di dalamnya. Jadi, di sini partisipasi itu merupakan keikutsertaan seorang pegawai dalam bertanggung jawab di dalam pelatihan. Kemudian yang kedua, ada repetisi dan relevansi. Nah, repetisi itu adalah pengulangan yang diikuti oleh seorang pegawai. Kemudian ada relevansi. Di sini adalah bahan atau materi yang dipelajari relevan dengan kebutuhan seseorang atau seorang pegawai. Kemudian yang ketiga ada simulasi. Nah, di sini pengalihan atau penerapan teori yang sesuai atau dalam situasi nyata atau yang disebut dengan simulasi harus diadakan karena semakin mudah dimengerti. Jadi simulasi itu bisa semakin mudah dimengerti. Yang keempat itu yang namanya umpan balik. Nah, seorang pegawai yang sudah mendapatkan pelatihan diharapkan untuk berguna di kedepannya di perusahaan tersebut. Pelaksanaan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah pelatihan dalam jabatan, yang mana dilakukan selama dalam masa jabatan di perusahaan itu sendiri, atau yang biasa juga disebut dengan in-service training. Kemudian yang kedua adalah rotasi pekerjaan, di mana karyawan atau pegawai diberi beragam tugas secara sistematis dari satu pekerjaan pada satu pekerjaan lainnya, agar tidak mengalami kebosanan atau kelelahan dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada sistem magang. Sistem magang di sini ada 4 bentuk. Yang pertama adalah 1. Belajar dari pegawai atau karyawan yang sudah lama bekerja atau yang sudah lebih berpengalaman dan berkompeten. Nantinya, pegawai atau karyawan tersebut dapat memiliki pengalaman atau ilmu baru yang mungkin belum pernah didapatkan dari pegawai atau karyawan yang sudah lama bekerja atau memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah coaching. Coaching biasa dilakukan oleh pemimpin atau manajer yang memiliki jabatan di atas pegawai
yang mana dia ini akan memberikan pengarahan, petunjuk, serta memberi dorongan agar kinerja menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah pegawai bisa dijadikan sebagai asisten pejabat tinggi, yang mana nantinya hal tersebut dapat menjadi pengalaman pegawai agar bisa meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang terakhir adalah pegawai diikut sertakan dalam kepanitiaan. Dalam kepanitiaan nanti, dia akan mendapatkan pengalaman baru yang mungkin belum pernah ditemui atau dilakukan dan bisa menerapkannya pada pekerjaannya sendiri. Ada jenis-jenis pelatihan dan pengembangan yang biasa dilakukan dalam PPSDM atau pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah skill training. Skill training di sini terdapat dua, yaitu ada soft skill training dan hard skill training. Hard skill training ini biasanya merupakan training atau pelatihan yang berfokus pada pekerjaan pegawai itu sendiri. Misalkan pada hal-hal teknis mengenai misalkan pada seorang bidang keuangan, berarti dia mempelajari atau memiliki pelatihan mengenai menghitung uang, merencanakan atau manajemen uang, dan sebagainya. Kemudian soft skill training. Soft skill ini lebih kepada seperti pribadi, yaitu mengenai kepemimpinan, kemampuan berkelompok, memecahkan masalah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada retraining. Retraining ini biasa dilakukan ketika terjadi sebuah perubahan besar dan sesuatu yang berkembang pesat. Retraining ini bermaksud adalah pelatihan ulang. Ketika terjadi sebuah perubahan besar, memang harus dilakukan sebuah pelatihan ulang agar bisa meningkatkan kembali kompetensi dari para pekerja atau karyawan. Kemudian yang ketiga adalah cross-functional training, yang mana pegawai atau karyawan diberi pekerjaan yang tidak biasanya atau mungkin sedikit di luar pekerjaan yang biasanya karyawan itu ditangani, yang biasa mereka tangani. Jadi karyawan nantinya akan mengetahui secara luas bagaimana cara kerja organisasi atau perusahaan yang mereka tempati. Ada team training, pelatihan kelompok, yang mana pelatihan kelompok ini sangat penting juga, berguna. Pegawai ini bisa memecahkan masalah secara kelompok, memecahkan masalah dalam perusahaan, dan bisa mengatasinya dengan baik. Language training, meningkatkan kemampuan berbahasa yang juga dapat memberi nilai plus atau value tambahan kepada karyawan yang memiliki bahasa yang lebih atau multi language, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada creative training. Ya, di sini creative training diharapkan pegawai dan karyawan bisa meningkatkan kreativitasnya untuk memberikan pemikiran kepada perusahaan agar bisa meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja di perusahaan itu sendiri, yang mana tetap mengedepankan sikap rasional dalam menyampaikan pendapat tersebut. Kemudian ada beberapa dampak yang bisa dihasilkan ketika perusahaan tidak menerapkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Apakah itu? Ya, yang pertama ada konflik diri. Konflik diri ini tentu saja dialami oleh individu, hanya satu individu. Di sini dia mungkin merasakan ada suatu dorongan, endapan, pengalaman, harapan, atau apapun itu di dalam perusahaan yang membuat dirinya itu mungkin kurang kinerjanya dalam bekerja di perusahaan. Kemudian ada konflik antar individu. Konflik antar individu ini tentunya memiliki hubungan dari individu satu dengan individu lainnya yang berkonflik dan menimbulkan perpecahan, yang kemudian ini merupakan awal dari yang nantinya pada konflik antar kelompok. Jadi kalau yang ketiga ini, konflik antar kelompok merupakan konflik yang tadinya berakar dari konflik antar individu yang mungkin pada saat itu memiliki beberapa perbedaan pendapat seperti itu, dan bisa menjadi lebih luas, yaitu antar kelompok yang mungkin dalam kelompok itu mereka diberi tugas, namun antar satu kelompok dengan satu kelompok lainnya memiliki beberapa perbedaan pendapat. Dan itulah pentingnya bagaimana pelatihan dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia dilakukan. Manajemen konflik ada 5. Yang pertama ada avoiding atau menghindar, yang artinya
keinginan untuk menarik diri atau menghindar dari suatu konflik. Yang kedua, accommodating atau mengikuti kemauan orang lain, yang artinya kesediaan satu pihak dalam suatu konflik untuk menempatkan kebutuhan pihak lain di atas kebutuhannya sendiri. Yang ketiga ada compromising, yaitu situasi di mana masing-masing pihak yang berkonflik bersedia untuk mengalah sebagian dari tujuan mereka demi tercapainya kesepakatan. Yang keempat ada mendominasi. Strategi ini habis-habisan untuk mencapai tujuan walaupun harus mengorbankan hubungan yang ada. Yang kelima ada collaborating atau kerjasama. Strategi terakhir ini win-win, yaitu situasi di mana konflik terjadi dan masing-masing pihak ingin memenuhi kebutuhan atau tujuan semua pihak. Dalam penyelesaian konflik ini ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, di mana dalam masing-masing faktor ini terdiri dari dua tipe yaitu tinggi dan rendah. Dalam faktor eksternal tipe tinggi ini ia membiarkan orang lain menang dan memilih untuk melakukan kerjasama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan tipe rendah, ia menghindari orang lain untuk mengontrol masalah tersebut. Lalu dalam faktor internal ini, dalam tipe tinggi, ia mengupayakan untuk mendominasi dan mengontrol suatu masalah dengan cara melakukan kerjasama dengan orang lain. Sedangkan tipe rendah, ia menghindari orang lain dan membiarkan orang lain menang. Kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan SDM di sini sangatlah penting karena dapat mewujudkan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Lalu juga menambah pengetahuan, terutama penemuan terakhir pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan, misalnya prinsip dan filsafat manajemen yang terbaik, dan terakhir menaikkan produktivitas pegawai dan mengurangi turnover pegawai. Ya, materinya sudah selesai dan inilah beberapa sumber referensi yang kami ambil untuk dijadikan PowerPoint. Baik, sampai di sini materi dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.